orang prajurit, setara dengan 300 tentara reguler. Ini bukan cerita fiksi atau legenda urban. Di balik tembok-tembok rahasia, ada unit pasukan elit yang dirancang untuk bertempur di garis depan tanpa pernah diketahui oleh publik. Den Harin, sebuah detasemen misterius yang disebut-sebut lebih hebat dari Kopassus, bahkan tak saling mengenal antara sesama anggota. Bagaimana bisa pasukan ini begitu kuat dan rahasia hingga banyak yang tak percaya mereka pernah ada? Tetap di sini dan temukan fakta-fakta mengejutkan yang akan mengguncang persepsi Anda tentang kekuatan militer yang tersembunyi di Indonesia. Den Harin atau Detasemen Harimau Indonesia merupakan salah satu unit pasukan elit yang keberadaannya dirahasiakan dan hingga kini menjadi bahan diskusi di kalangan pengamat militer Indonesia. Konon, pasukan ini dibentuk pada tahun 1986 dengan tujuan utama menjaga keamanan negara secara senyap dan menghadapi ancaman besar yang mengganggu kestabilan nasional. Walaupun nama Den Harin tidak seterkenal Kopassus, pasukan elit TNI lainnya, Den Harin diklaim memiliki kemampuan yang luar biasa. Dengan satu personelnya disebut setara dengan kekuatan 300 prajurit reguler. Klaim ini tentu saja memicu banyak pertanyaan. Bagaimana mungkin satu prajurit bisa memiliki kapabilitas sebesar itu? Sejak awal pembentukannya, Den Harin dirancang sebagai unit yang tidak hanya mampu bertempur secara fisik, tetapi juga memiliki kemampuan intelijen dan strategi yang luar biasa. Misi-misi rahasia yang dipercayakan kepada mereka melibatkan pengawalan presiden dan operasi anti-teror di level tertinggi. Uniknya, para personel Den Harin bekerja secara terpisah, dan bahkan dalam internalnya, setiap anggota tidak saling mengenal satu sama lain. Hal ini dilakukan untuk menjaga kerahasiaan dan memastikan keamanan operasional mereka. Tidak seperti pasukan lain yang mungkin mendapatkan perhatian lebih di media atau sejarah militer, Den Harin hampir tidak pernah terdengar. Keberadaan mereka hanya dikenal melalui spekulasi dan cerita dari beberapa pihak tertentu yang masih diragukan kebenarannya. Sejarah pembentukan Den Harin memiliki kaitan erat dengan periode instabilitas pasca kemerdekaan Indonesia. Ketika kekuatan asing masih mencoba merongrong kedaulatan Indonesia, pasukan khusus seperti Den Harin diyakini dibentuk untuk memberikan perlindungan langsung kepada presiden dan menjaga keamanan nasional dari ancaman internal maupun eksternal. Meskipun begitu, nama Den Harin baru mencuat beberapa dekade setelah kemerdekaan, tepatnya di masa pemerintahan Jenderal LB Mordani yang dianggap sebagai arsitek pembentukan unit ini. Pembentukan Den Harin disebut-sebut sebagai langkah untuk menciptakan pasukan yang bisa bergerak di luar struktur militer konvensional. Yang menarik dari Den Harin adalah deskripsi bahwa satu orang dari mereka setara dengan 300 prajurit biasa. Klaim ini tentu sangat sulit dibuktikan secara nyata, namun bisa dimaknai sebagai refleksi dari pelatihan intensif dan misi yang hanya bisa dijalankan oleh prajurit dengan keterampilan luar biasa. Mereka dikatakan memiliki kemampuan di berbagai bidang, tidak hanya terbatas pada pertempuran di darat, udara, dan laut, tetapi juga dalam ilmu sosial, hukum, ekonomi, teknologi, dan bidang strategis lainnya. Hal ini menempatkan mereka sebagai prajurit multitalenta yang mampu menyelesaikan masalah-masalah kritis yang tak bisa ditangani oleh pasukan reguler. Den Harin juga memiliki misi rahasia untuk menghadapi terorisme dan ancaman keamanan nasional lainnya. Pasukan ini diyakini disiapkan untuk melakukan operasi senyap yang melibatkan tingkat risiko tinggi. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa misi mereka bisa mencakup sabotase, infiltrasi, hingga eliminasi target dengan metode yang tidak terdeteksi oleh publik maupun musuh. Dalam operasi semacam ini, kemampuan taktis dan intelijen menjadi kunci keberhasilan yang menjelaskan mengapa mereka perlu dipilih dari kalangan prajurit terbaik di setiap matra, baik itu dari TNI AD, AU, AL, maupun Polri. Sejumlah kecil anggota pasukan Den Harin
dipersiapkan dengan sangat selektif, menjadikan mereka sebagai prajurit dengan keterampilan fisik, mental, dan intelektual yang berada di atas rata-rata. Namun, keberadaan Den Harin masih sangat minim bukti yang dapat diverifikasi. Hingga kini, tidak ada dokumentasi resmi dari Mabes TNI mengenai operasi ataupun struktur pasukan ini. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Den Harin dibubarkan pada tahun 1995, hanya 9 tahun setelah pembentukannya. Alasan pembubaran ini pun tidak jelas, namun beberapa pihak berspekulasi bahwa unit ini dianggap terlalu misterius dan tidak bisa dikontrol oleh struktur militer yang ada. Walaupun demikian, ada rumor yang mengatakan bahwa pasukan ini tetap eksis dalam bentuk yang lebih tertutup, dan beberapa personelnya masih aktif dalam misi-misi yang tak terdengar oleh publik. Meskipun tidak ada konfirmasi resmi, Den Harin telah menjadi semacam legenda dalam militer Indonesia, unit yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga secara intelektual dan emosional. Pasukan ini dilatih untuk menghadapi situasi-situasi kritis yang memerlukan ketangkasan berpikir dan bertindak, membuat mereka tidak sekadar pasukan tempur biasa. Sifat rahasia dan spekulasi yang mengelilingi Den Harin membuat mereka menjadi simbol kekuatan yang tak terlihat tetapi sangat mematikan.